kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oh ya, tadi Kesha pelajaran apa aja? Tadi pelajaran seni budaya, BK, sama IPA. Apakah menyenangkan? Kurang menyenangkan, Bu. Kurang menyenangkan. Iya, Bu. Jadi hari ini Kesha sedang tidak baik-baik saja. Iya, Bu. Oke. Nanti coba Kesha ceritakan ya sama ibu. Baik, Bu. Nah, oh ya, kemarin hari Selasa ya, Kesha datang menemui ibu. Dan dari apa yang sudah sedikit disampaikan oleh Kesha waktu itu bahwa Kesha itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya. Iya, betul. Dan ada masalah dengan teman di kelas. Iya, betul, Bu. Oke, sesuai dengan rencana dan janji kita ya bahwa pada hari ini Senin ya, Kesha ingin konseling dengan ibu. Iya, Bu. Untuk itu saya sekarang datang kemari. Iya, terima kasih Kesha. Nah, kira-kira dari konseling hari ini apa sih yang ingin Kesha capai atau harapkan? Iya, Bu. Saya ingin keluar dari masalah ini dan saya bisa menemukan solusinya, Bu. Oke, Kesha, sebelumnya kita lanjut ke sesi konseling hari ini, perlu kita sepakati waktu yang akan kita gunakan. Nah, kira-kira jika waktunya 40 menit apakah cukup? Iya, insya Allah cukup, Bu. Ya, baik, nanti manakala waktunya kurang, kita bisa lakukan di pertemuan berikutnya ya Kesha. Baik, Bu. Oke Kesha, selanjutnya perlu Kesha ketahui, Bu Ayu ingin saat proses konseling Kesha bisa terbuka bersama Bu Ayu supaya masalah Kesha dapat terselesaikan dengan baik, dan Bu Ayu berharap Kesha dapat menceritakan apa saja. Insya Allah Bu Ayu akan menjaga kerahasiaan. Karena di BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana kami selaku guru BK dituntut untuk bisa menjaga rahasia. Jadi Kesha tidak perlu khawatir, Kesha bisa cerita apapun, curhat apapun agar permasalahannya bisa selesai. Dan Ibu jamin masalah Kesha tidak akan menyebar ke siapapun, baik ke teman maupun ke orang tua Kesha sekalipun. Sampai di sini Kesha paham ya? Iya, Bu. Paham. Saya percaya sama Ibu. Baik. Kesha, Bu Ayu ingin Kesha menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Ya, Bu. Jadi hari Senin kemarin kita semua baru pertama kali masuk sekolah setelah libur semesteran. Nah, pas saya masuk kelas, si Bagas tiba-tiba nyuruh saya buat ke belakang kelas. Terus si Bagas minta uang ke saya. Dan disitu saya nggak mau ngasih uang ke Bagas. Terus si Bagas malah bilang ke teman-teman buat jangan kawanan sama saya. Saat itu saya rasanya gelisah, pengen melawan Bagas tapi takut. Terus pada akhirnya Kesha diam saja tidak melawan Bagas? Iya, Bu. Terus saya akhirnya kalau diajak ngobrol sama teman jadi nggak mau ngobrol, diam aja gitu. Mengapa demikian? Saya nggak percaya diri, Bu, setelah dibully teman. Terus dari kejadian tersebut berdampak apa saja buat Kesha? Ketika ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya jadi merasa tidak berani bertanya kepada guru maupun teman. Lalu ketika guru bertanya berkaitan dengan materi yang diajarkan, saya merasa tidak mampu mengungkapkan pendapat dan saya merasa kurang siap dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru karena saya tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar. Wah, pastinya sangat mengganggu sekali ya. Padahal setahu ibu nih, Kesha itu di kelas anaknya cukup aktif ya.
Iya Bu, sangat mengganggu sekali. Untuk itu saya datang kemari. Ibu mau bertanya nih sama Kesha, dari angka 0 sampai 10, yang angka 0 artinya ini masalah tidak terlalu berat bagi Kesha, dan 10 artinya masalah ini sangat berat bagi Kesha. Nah, menurut Kesha, masalah Kesha ini ada di angka berapa? Dari angka 0 sampai 10, masalah saya berada di angka 9 Bu. Di angka 9? Iya Bu. Berarti masalah Kesha di angka 9 ini cukup berat. Sudah mendekati sangat berat ya. Iya Bu. Kesha tadi kan sudah menceritakan masalahnya yang berat itu, dan tadi juga Kesha menganggap masalahnya cukup berat. Lalu dari permasalahan yang Kesha kemukakan tadi, bisakah dijelaskan bagaimana kondisi saat Kesha belum dibully teman dan belum mengalami penurunan kepercayaan diri seperti saat ini? Ya Bu, saya sebelum dibully termasuk anak yang ceria di kelas, percaya diri, tidak minder, tidak merasa sedih seperti sekarang ini, dan kondisi saya baik-baik saja. Kesha pernah nonton Doraemon nggak? Pernah Bu. Nah, di kartun Doraemon punya yang namanya kantong ajaib kan ya? Ya, seandainya ibu punya kantong ajaib, nah, dalam hitungan detik nih, atau hitungan beberapa menit kemudian, Kesha kemudian keluar dari ruang BK ini, terus tiba-tiba masalah Kesha itu sudah selesai. Teman-teman tidak bully Kesha, temenmu baik ke kamu, kemudian kamu di kelas juga sudah lebih nyaman. Kira-kira yang berbeda dari hidupmu jika masalah ini selesai itu apa? Tentunya saya akan lebih senang, lebih nyaman, sudah nggak terbebani dengan masalah itu dan kembali percaya diri lagi. Ya. Terus, jika sudah seperti itu, apabila kamu sudah tidak dibully, kamu merasa lebih nyaman, lebih senang, bahagia ya, kemudian percaya diri, lebih baik lagi. Nah, untuk mewujudkan itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memilih bergaul dengan teman yang baik dan berusaha meningkatkan percaya diri dalam bergaul. Tadi Kesha katakan yang pertama adalah memilih bergaul dengan teman yang baik. Nah, mungkin Kesha bisa contohkan yang seperti apa? Ya, misalnya saya mencari teman yang bicaranya sopan, rajin beribadah, mencari teman yang aktif dalam kegiatan sekolah seperti OSIS atau pramuka, terus teman yang rajin mengerjakan tugas. Jadi menurut Kesha itu adalah cara memilih bergaul dengan teman yang baik ya? Iya Bu. Oke, betul sekali ya. Oh ya, terus tadi Kesha juga bilang akan berusaha meningkatkan percaya diri dalam bergaul. Iya Bu. Nah, bisa dicontohkan caranya bagaimana sih menurut Kesha? Iya Bu, yang pertama mencari kelebihan yang saya miliki. Kedua, mencoba tersenyum dengan teman sekeliling saya. Ketiga, saya tidak merasa sendirian. Keempat, saya tidak selalu menghiraukan omongan teman. Dan kelima, saya mencoba lebih sering berbicara dengan teman-teman agar bisa mengatasi rasa minder saya. Ibu akan menanggapi dari apa yang Kesha rumuskan solusinya tadi ya. Yang pertama, tadi Kesha katakan dengan mencari kelebihan yang dimiliki oleh Kesha. Iya Bu. Ya, jadi
Betul sekali bahwa mencari kelebihan bukan berarti Kesha itu sombong atau terlalu fokus pada diri sendiri, tapi itu sebuah aset yang sangat penting. Misalnya, Kesha memiliki selera humor yang bagus, tapi Kesha pemalu. Cobalah gunakan rasa humor Kesha untuk menarik perhatian orang lain dan jangan takut untuk memulai pembicaraan. Ingat, menghilangkan rasa minder dan malu itu sangat tergantung pada kemampuan dan kekuatan kita. Dan semua orang itu memilikinya. Memang tidaklah mudah, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Iya, Bu. Ya. Nah, oke, apakah Kesha akan mewujudkan itu semua? Yakin, Bu. Ya, insya Allah hari ini saya sudah bisa terapkan solusi yang sudah dirumuskan tadi. Oke, berarti mulai hari ini Kesha akan memilih bergaul dengan teman yang baik dan berusaha meningkatkan percaya diri dalam bergaul sesuai dengan apa yang sudah Kesha rumuskan tadi ya. Iya, Bu. Oke, tadi kan Kesha sudah menceritakan masalahnya ya, maupun menyusun solusi-solusi yang akan dilakukan untuk bisa memecahkan masalah Kesha. Nah, dari angka 0 sampai 10, angka 0 ini Kesha merasa belum lega, dan angka 10 ini artinya Kesha merasa sudah lega. Angka berapa yang menunjukkan perasaan Kesha setelah melakukan sesi konseling ini? Saya berada di angka 9, Bu. Di angka 9 ya? Iya, Bu. Baik, kamu sudah merasa lega dan berarti masalahmu itu sudah cukup teratasi ya? Iya, Bu. Syukurlah jika masalahmu ini sudah bisa teratasi dan sekarang perasaanmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Guru selanjutnya minta bantuan Kesha untuk mengisi angket kepuasan sesi konseling ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oh ya, kira-kira setelah sesi konseling ini apakah masih memerlukan sesi konseling berikutnya? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik, kalau sudah cukup, nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan cek progres dari Mbak Kesha sudah sejauh mana solusi-solusi yang sudah dicapai oleh Mbak Kesha. Baik, Bu. Nah, tetap semangat ya, Mbak Kesha hebat. Mudah-mudahan apa yang sudah Mbak Kesha rumuskan solusinya tadi dapat tercapai. Iya, Bu. Amin. Terima kasih. Nah, oke, sekarang Mbak Kesha bisa kembali pulang. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap, Bu. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.